Selamat sore untuk kita semua, Ibu Bapak yang sudah hadir di Zoom sore hari ini di acara MHI. Saya mau memperkenalkan nama saya Erika Siregar. Saya Nyonya Sihombing, punya anak 3 dan sudah menikah semua. Dan kami tinggal di Bekasi. Saya mau menyaksikan kasih Tuhan yang luar biasa yang saya alami kira-kira lebih kurang 3 minggu yang lalu. Dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, tidak pernah terlalu cepat, tapi Tuhan kita yang luar biasa itu adalah Tuhan yang tepat waktu. Uh, Tepat tanggal 12 bulan 9 2024, kira-kira jam 9 pagi, saya merasakan sakit di dada saya sebelah kiri. Dan begitu saya merasakan yang tidak enak, saya pergi rebahan di kamar dan saya sandaran di tempat tidur. Tapi tidak ada rasa uh, yang berkurang menurut saya, malah lebih sakit gitu. Dan merasakan seperti itu, saya sebagai orang medis dan kira-kira beberapa waktu kemudian saya langsung berpikir saya harus ke rumah sakit. Dan duduk saya tenang, saya berdoa dulu. Setelah saya berdoa, lalu saya pikir ini harus ke rumah sakit. Kebetulan saya belum mandi pagi, saya mandi dulu. Tapi di waktu saya mandi, saya hampir jatuh. Dan cepat-cepat saya keluar, lalu saya pakaian, di pikiran saya berdoa. Tapi saya mau berdoa dengan teman saya gitu. Lalu saya telepon teman saya, kebetulan teman saya ini juga ada di tetangga satu kompleks, Ibu Rizbe, teman saya di tim SPOS. Saya bilang, langsung respon, memang kebetulan teman saya ini. Saya bilang, tolong doakan saya, dada saya sakit. Saya bilang, Ibu Rizky langsung respon karena dia sudah mengetahui saya ada riwayat sakit jantung sebelumnya. Karena 7 tahun yang lalu saya pernah mengalaminya dan Ibu Rizky tahu persis saya dan dia yang mengantar saya juga ke rumah sakit. Lalu setelah kami berdoa, Ibu Rizky bilang, lalu mau gimana Kak katanya. Saya bilang, saya mau ke rumah sakit, naik Grab, cucu saya tinggal di rumah sama Mbak gitu. Terus mendengar itu dia berpikir kali panggil Grab kan nggak gampang. Terus dia kemudian tunggu Kak gitu. Dia datang dengan suaminya sudah bawa mobil. Lalu mereka bawa saya ke mobil, tapi sesungguhnya saya sudah tidak tahan untuk berjalan ke mobil, rasa sakitnya luar biasa. Tapi saya dituntun sama mereka naik mobil, kami berjalan. Tapi di perjalanan kebetulan teman saya juga orang medis, dia bilang, kakak tadi sudah makan obat belum? Dia bilang, belum, saya tidak punya obat di rumah. Saya bilang, kami lalu mampir sebentar di apotik dan beli obat, lalu dianjurkan di bawah lidah saya. Saya lakukan itu sama sekali tidak menolong, menurut saya sakit-sakitnya luar biasa. Dan terus mobil berjalan, saya pikir sudah sampai, ternyata belum, dan makin panik saya, makin panik, makin sakit ternyata. Dan tenang Kak ya, tenang gitu, berdoa Kak, berdoa. Ibu Rizky berdoa terus di mobil. Dan nggak lama kemudian kami tiba di rumah sakit, dan di rumah sakit sebelum kami di IGD ya, IGD rumah sakit itu, ada sebelum kami sudah menunggu, dia pakai kursi roda Bapak itu, rupanya harus antri gitu. Dan kemudian Ibu Rizde bilang, tolong ibu ini sesak, jantungnya sakit gitu.
Kemudian para perawatnya datang, ada yang bawa kursi roda, ada yang saya sudah di kursi roda, ditolong tadi dari mobil ya. Terus mereka langsung pindahin saya ke tempat tidur, ada yang ngambil EKG, ada langsung semua pertolongan cepat. Tuhan Yesus baik menurut saya. Karena mungkin ada 3-4 orang perawat yang menolong saya waktu itu. Dilakukan semua yang berhubungan dengan pertolongan untuk yang sakit jantung gitu. Lalu saya merasakan setelah mereka diberi saya suntikan 2 kali, rasa sakit di dada saya itu berkurang, tapi tidak hilang. Gitu. Tapi para perawatnya bilang, sabar ya Bu, jangan cemas, Ibu tenang aja. Nanti sebentar dokter spesialisnya akan datang, karena ini memang jam praktek dokternya, pasiennya masih ada gitu. Tapi mereka setelah ngomong gitu, nggak lama dokternya datang, dokter spesialisnya. Dia baca EKG-nya, dia periksa saya, dokter spesialisnya bilang, Ibu, kita rawat Ibu ya, gitu. Tapi masuk HCU dulu, gitu. Menurut saya, karena saya tahu itu baik buat saya, oke dok, setuju, saya mau, saya bilang. Dan lalu ada prosedur yang akan dilalui. Saya kira-kira jam 2, kalau saya nggak salah di situ ya, jam 2 saya sudah didorong ke HCU. Dan sebelum di HCU itu, teman-teman saya dari tim SPOS, Ibu Rizde tadi sudah calling untuk teman-teman saya di SPOS, dan puji Tuhan mereka respon semua dan berdoa buat saya. Saya lupa siapa aja teman-teman saya, tapi di tim kelompok 1 hampir semua teman-teman saya yang dipimpin oleh Cik Lani, teman-teman saya yang lain, saya melihat di video call mereka, semua mereka berdoa buat saya. Itu yang membuat saya semakin semangat. Terus dan saya pikir sudah semua teman-teman saya berdoa buat saya, Tuhan pasti tolong saya. Gitu. Jadi di rasa sakit saya itu, saya ingat terus Tuhan yang Tuhan yang dulu pernah menolong saya 7 tahun yang lalu, itu juga yang saya percaya, yang menolong saya sekarang, pasti saya sembuh. Jadi saya semangat terus di HCU itu. Kebetulan di HCU itu saya ditempatkan di kamar yang paling ujung sendiri, gitu ya. Anak saya ngikut mengantar saya ke sana bilang, Mama nggak takut di sini, gitu. Sendiri jauh loh, gitu. Saya bilang enggak, ada Tuhan Yesus di sini, gitu. Anak saya lihat ada air matanya, terus dia menoleh ke belakang. Di sini ada Tuhan Yesus yang menemani saya. Gitu. Kemudian susternya datang, Ibu nggak kesepian ya, gitu. Nanti kami bisa datang terus bergantian, Ibu nggak usah takut gitu. Tapi saya lihat di pintu itu ditulis ICU isolasi gitu ya. Kenapa saya harus diisolasi gitu? Menurut saya apakah separah itu gitu ya? Saya belum melihat layar monitoring yang ada di sebelah kanan kepala saya gitu. Jadi kemudian mereka sudah mungkin hampir maghrib ya. Ada sih yang waktu itu besuk dari kesan saya. Sebegitu cepatnya uh, uh, teman-teman saya juga bilang di grup, tolong didukung dalam doa. Rupanya mereka tahu dari itu ya. Jadi teman-teman kesan saya yang pertama datang juga untuk berdoa buat saya. Jadi uh, terus saya dikuatkan gitu. Karena saya pikir sudah berdoa semua buat saya. Tuhan pasti tolong saya gitu. Waktu mereka sudah pada pulang semua, lebih kurang jam 8 malam, saya baru melihat monitoring EKG saya ada di layar di atas kepala saya di sebelah kanan, saya bisa lihat gitu.
kok tensi saya tiba-tiba juga jadi tinggi terus gitu ya. Padahal saya rutin minum obat. Saya lihat nadi saya yang drop gitu ya. Kalau kita uh, orang sehat itu sekitar dia ada di 80. Tapi saya waktu itu sempat saya lihat hanya 39 nadi saya. Saya bilang, Tuhan, tolong saya supaya nadi saya ini tidak lemah gitu ya. Dan saya mau Tuhan, tensi saya juga stabil. Padahal saya sudah semakin tenang karena sudah banyak yang berdoa, sudah semakin tenang, tapi itu tensi saya masih di atas terus gitu. Saya pikir uh, mungkin uh, tadi saya memang belum minum obat karena dari rumah saya nggak bawa apa-apa. Saya panggil susternya, suster, uh, malam ini saya belum minum obat hipertensi, jadi tensi saya naik terus. Oh gitu ya Bu, gitu. Jadi dikasihlah obat hipertensi saya ini karena memang setiap malam saya harus minum obat hipertensi. Uh, Susternya ambil dan dikasih. Setelah dikasih, menurun ini tensi saya. Dia di angka 140. Jadi saya pikir ya sudahlah. Ibu tidur aja, jangan jangan lihat-lihat monitoring itu terus. Gitu susternya bilang. Uh, Suster saya tidak bisa tidur kalau lampu terang, gitu kan? Karena saya nggak biasa tidur kalau lampu terang. Terus susternya bilang, tapi lampu ini harus nyala Bu, nggak boleh gelap gitu. Tapi saya kurangin ya, gitu, dikurangin. Tidak bisa juga tidur gitu. Dan eh, mungkin itulah karena saya orang medis itu pengen tahu terus eh, setiap saat itu monitoringnya apa yang terjadi gitu. Dan puji Tuhan eh, mau subuh saya bisa tidur dan setelah tidur mungkin ada 1 jam saya bangun, tensi saya semakin membaik dan nadi saya naik jadi sekitar 45, 46 gitu dari 39 tadi. Jadi saya sudah lebih tenang gitu. Nah, susternya bilang, itu kan Ibu kalau bisa tidur, semua akan stabil, Bu. Jadi Ibu bisa tidur, kalau bisa diusahakan gitu. Iya, suster, saya bilang. Tapi memang juga agak sulit saya tidur karena bunyi monitor EKG itu mengganggu saya gitu. Tapi di dalam saya 1 hari di tanggal 13 itu, saya terus berdoa sama Tuhan. Saya bilang, saya ingat firman Tuhan di Mazmur 50 ayat 15. Ya, jadi karena memang tidak ada yang saya bisa uh, tidak ada yang bisa diandalkan karena saya juga sendiri tidak ada yang bisa masuk ke ruangan ICU HCU ini. Jadi saya merasa ya hanya Tuhan teman saya. Saya berbicara terus sama Tuhan gitu. Tuhan tolong saya gitu ya. Jadi uh, kalaupun susternya datang sekali-sekali ke kamar itu, dia lihat saya katanya ibu lagi berdoa tadi ya gitu. Ya, saya lagi berbicara ke Tuhan karena Tuhan baik sama saya bilang. Kebetulan susternya juga pakai jilbab, saya pikir nggak masalah buat saya memberitahu bahwa Tuhan itu baik. Akhirnya dia pergi, saya baca lagi, saya ingat firman Tuhan yang berkata, berserulah kepada aku di saat engkau kesesakan gitu ya. Aku akan memberi kelegaan kepadamu dan engkau akan memuliakan aku gitu. Jadi itu yang terus di dalam hati dan pikiran saya akan terus berseru kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kelegaan buat saya dan saya akan menceritakan kebaikan Tuhan bagi banyak orang gitu. Itu saya imanin gitu. Uh, Pagi-pagi itu kira-kira jam 8 pagi susternya datang lagi ke saya, uh, uh, Ibu gimana sekarang perasaannya gitu. Saya bilang dada saya masih panas, masih ada sesak gitu. Kemudian ditambah lagi oksigennya dinaikin supaya lebih cepat dan uh,
merasakan panasnya dada saya ini, saya pikir apalagi nih Tuhan gitu ya. Tapi tetap aku percaya Tuhan Yesus ada bersamaku, tetap menolong aku gitu. Jadi uh, ya itu tadi, itu aja yang ada di pikiran aku pada saat itu, ada Tuhan Yesus gitu. Tuhan tidak akan tinggalkan aku di sini. Gitu. Jadi lalu saya tanya, saya sampai kapan di HCU ini? Saya bilang sama dokter jaga waktu itu datang. Biasanya sih Bu, eh, kalau nanti masa kritisnya sudah lewat, Ibu stabil, kita bisa pindahkan ke ruangan. Ibu tenang aja. Masa kritis itu nanti sekitar jam 4 sore atau jam 5 lah gitu. Saya lebih tenang lagi karena dibilang begitu. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya nggak mau lama-lama di sini, saya mau pindah ke ruangan gitu. Nah, semua apa yang saya perkatakan, saya minta sama Tuhan, Tuhan dengar-dengar luar biasa. Tuhan baik banget. Berangsur kesakitan saya menurun, walaupun memang belum hilang. Panas masih ada, tapi sudah berangsur hilang sakitnya gitu. Dan jam 18 sore saya dipindahkan dari ruang HCU ke ruang perawatan biasa. Di ruang perawatan biasa, saya di anjuran dokter harus disuntik pengencer darah selama 5 hari. Jadi ibu mungkin 5 hari dirawat, nanti setelah hari ke-6 ibu boleh pulang gitu. Dan sekalian kita monitor setiap hari harus di EKG, kalaupun ibu tidak ada keluhan gitu. Saya bersedia dokter, saya bilang. Jadi tiap hari saya disuntik untuk pengencer darah. Nah, di hari ke-5 saya disuntik pengencer darah ini, saya sudah di ruangan, saya anfal lagi. Persis seperti yang saya rasakan di rumah. Jadi sakitnya luar biasa, hampir benar-benar saya nggak bisa napas gitu. Padahal pada saat itu saya masih ada pakai oksigen gitu. Saya bilang sama yang nunggu saya, tolong panggilin suster di bel, langsung mereka datang di EKG dan lapor ke dokter. Dia bilang dokternya langsung datang waktu itu karena memang siang, dokter spesialisnya masih ada, langsung datang. Dia bilang ibu harus pasang ring. Itu hari ke-5 itu ya saya dirawat. Ibu harus pasang ring dan tidak boleh pulang. Kemarin kita janji habis disuntik boleh pulang, tapi melihat EKG ibu sekarang ini tidak memungkinkan untuk pulang. Jadi ibu harus pasang ring. Itu dokternya. Uh, saya tahu persis gitu ya, kalau saya menolak ada akibat yang harus saya tanggung risikonya kalau menolak apa yang dianjurkan dokter gitu. Saya bilang, saya bersedia dokter, saya bilang gitu. Tapi masalahnya di rumah sakit kita ini belum ada fasilitas itu. Jadi nanti kita carikan rumah sakit yang bisa menerima ibu untuk pasang ring gitu. Nah, yang cari siapa dok? Saya bilang, rumah sakit gitu. Siap dokter, saya bilang. Mereka 1 hari 1 malam mencari rumah sakit yang bisa menerima pasien rujuk. Hanya beberapa rumah sakit yang bisa, kebetulan juga semua jauh dari rumah. Jadi saya bilang sama dokter, dok saya bisa menolak enggak untuk rumah sakit yang tadi dokter bilang, saya bilang sama dokter jaga. Boleh Bu, nanti kita cari lagi kalau ibu menolak di sini katanya. Iya dok, saya terlalu jauh rasanya kalau saya ke sana, saya bilang. Jadi dari uh, mereka cari rumah sakit ini, ada beberapa semuanya jauh, akhirnya dokternya kembali datang lagi, itu sudah setelah mereka lama mencarinya, dia bilang, kalau di Cikarang ibu mau nggak rumah sakit di sana fasilitas bagus dan sudah sering melakukan dan kita sering merujuk pasien ke sana gitu. Saya juga berpikir Cikarang jauh banget. Saya masih berharap ada yang di Bekasi yang bisa menerima saya supaya nanti saya bisa dekat untuk kontrolnya gitu pemikiran saya. Tapi saya tanya anak-anak saya, gimana kalau ke Cikarang? Karena sudah tidak ada di Bekasi yang bisa. Gitu. Dan saya bilang kemana aja mak, kita sanggup antar mama. Pokoknya
yang terbaik buat mama. Walaupun itu jauh, nggak apa-apa gitu. Ya udah sepakat, saya bilang gitu ya. Nah, datang lagi dokter jaga, gimana Bu? Sampai saat ini tidak ada kalau yang di Bekasi gitu. Saya bilang, dok saya sudah bicara dengan anak saya menerima yang di Cikarang. Kalau begitu oke lah, Ibu dirujuk ke Cikarang dan besok uh, Ibu boleh pindah, nggak sekarang. Jadi kami menghubungi lagi untuk selanjutnya, Ibu menunggu kabar sebentar lagi ya. Gitu. Dokter jaga menghubungi ke sana dan jawaban dari rumah sakit sekarang itu, kalau pindah hari Rabu, Kamis akan dilakukan untuk pemasangan ring. Saya bersedia. Akhirnya Kamis, Rabu pindah. Ternyata setelah saya di sana, Kamis itu uh, tidak jadi pemasangan ringnya di sana gitu loh. Saya pikir ini khotbah yang awal bulan ini delay. Jadi saya harus menunggu dengan sabar. Tetap bersyukur kalau saya sudah ada di sini gitu. Itu yang ada di hati saya. Bersyukur aja. Kalau sampai saat ini saya sudah boleh ada di sini dan saya jauh berkurang dari apa yang sudah saya rasakan yang tadinya di rumah sakit pertama, bersyukur aja sampai saat ini saya tetap ditolong Tuhan. Sekalipun saya harus menunggu 1 malam lagi, tidak apa-apa gitu. Jadi saya bersabar hanya istirahat di sana untuk 1 malam, kemudian hari Jumat baru dilakukan uh, uh, untuk semua untuk tindakan pemasangan ring itu harus dikategorisasi dulu. Jadi kategorisasi yang akan dilakukan itu kalau ada penyumbatan baru akan dilakukan pemasangan ring. Itu yang akan dilakukan dokter setelah di Cikarang. Dan puji Tuhan hari Jumatnya uh, jadi dilakukan kategorisasi dan uh, dokternya bilang saya waktu itu langsung setelah di mereka kategorisasi saya langsung dibikin di ruang tunggu lagi, didorong tempat tidurnya keluar. Keluarga Ibu Rika dipanggil, suruh masuk, kebetulan anak saya yang ada di sana dan bicara sama dokter bahwa tidak ada penyumbatan lagi di pembuluh darah ibu, semuanya sudah bersih, tidak ada yang perlu dipasang ring karena bersih, tidak ada penyumbatan gitu. Saking girangnya anak saya dibilang dokter, dokter tidak salah sampai gitu karena melihat waktu rencana sebelumnya di rumah sakit yang mengirim saya itu yakin banget dokter itu harus pasang ring karena keluhan saya uh, untuk orang angina pectoris. Kalau sakit jantung yang seperti saya rasakan itu namanya angina pectoris. Itu kemungkinan sempat dokter itu bilang di waktu di rumah sakit saya pertama dirawat itu mudah-mudahan hanya satu ya Bu, tapi kalau dua pun nggak apa-apa, masih bisa dipasang sekali dua ringnya katanya. Jadi tidak ada penyumbatan, tidak ada pasang ring. Bersyukur banget anak saya awal di dalam waktu pembicaraan ke dokter. Saya lihat anak saya keluar dari dalam ketawa, dia tidak bisa tutupi kegirangannya. Dia cium saya, syukur mak tidak ada penyumbatan, mama sehat, besok kita bisa pulang. Jadi mama tenang, sudah tidak ada yang yang membuat mama khawatir, jantung mama semua sempurna, kata dokternya gitu. Luar biasa dokter. Saya waktu itu nggak dipertemukan lagi sama dokter karena mereka sudah langsung dorong saya kembali ke kamar dirawat. Saya bilang sama anak saya, kebetulan kami cuma berdua, kita berdoa dulu ya Bang. Saya bilang kita berdoa, bersyukur. Kami berdoa memuji Tuhan, luar biasa kasih Tuhan gitu. Dan tak akhirnya saya bersyukur selama saya di dalam perawatan sampai kami pulang. Jadi Tuhan kita luar biasa yang menolong kita kalau kita berseru, tetaplah Tuhan yang menolong yang semuanya kalau kita berserah hanya kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah terlambat. Luar biasa pertolongan Tuhan yang saya terima. Dan sekarang saya sudah 1 minggu lebih di rumah. Kemarin saya sudah kontrol kembali ke dokter.
dokternya bilang sudah sehat dan tidak perlu banyak mengkonsumsi obat, hanya kebetulan saya memang sudah hampir 12 tahun hipertensi. Jadi obat yang hipertensi aja dikonsumsi dan obat jantung hanya pagi dengan kecil sekali dosisnya. Dan itu aja dikonsumsi sampai nanti kontrol lagi waktu yang ditentukan ke dokter yang penyakit dalam. Jadi saya bersyukur pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi kita semua. Dan saya mengalami luar biasa Tuhan menolong saya. Dan saat ini saya di rumah sudah berkegiatan lagi seperti semula, tidak ada yang dilarang dokter dan memang harus jalan pagi diutamakan, kira-kira kalau sanggup setengah jam, kalau lebih boleh tapi tidak terlalu dipaksakan, semampunya untuk jalan, tidak tapi tidak berlari, hanya berjalan. Itu instruksi dokter untuk saya sekarang ini. Ya, untuk ibu bapak yang ada di Zoom ini, yang masih berjuang, yang masih saat ini mungkin masih ada merasakan sakit penyakit, jangan pernah takut karena Tuhan yang menolong saya, yang menyembuhkan saya. Tuhan itu juga yang sama, yang kita sembah, yang menolong ibu bapak, dan tetaplah percaya, tetap berdoa, jangan pernah lelah untuk berdoa, karena semua doa kita itu didengar oleh Tuhan, dan uh, Tuhan punya rencana tersendiri bagi kita. Uh, Mungkin saya berbeda dengan ibu bapak, penyakit kita berbeda, tapi apapun jenis penyakitnya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau saya ditolong, ibu bapak sekalian juga pasti ditolong Tuhan. Hanya kita tetap berserah sepenuhnya, jangan ragu-ragu. Dan Tuhan itu sanggup menyembuhkan kita. Tidak ada yang terlalu sulit bagi penyakit kita. Dan uh, saya percaya untuk semua kita yang ada di Zoom ini, uh, hanya waktu mungkin yang berbeda. Kalau saya begitu cepat merasakan pertolongan Tuhan, ada yang lambat, ada yang cepat, tapi Tuhan tidak pernah terlalu cepat, tidak pernah terlalu lambat. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang tepat waktu menolong kita. Bersabar, bersyukur, dan terus berdoa. Kita pasti disembuhkan. Dan seperti untuk hari ini kita ada di mujizat hari ini, saya percaya mujizat masih ada bagi kita. Bagi orang percaya, mujizat itu nyata. Kalau dulu mujizat itu terjadi, sekarang pun masih terjadi. Ayo mari kita semangat untuk ibu bapak yang sekalian belum sampai saat ini belum sembuh, percaya penyembuhan itu akan terus dilakukan Tuhan untuk kita bersama. Jangan takut, jangan lemah, tetap yakin Tuhan ada di pihak kita. Dan mujizat selalu ada bagi kita orang percaya. Oke, oke. Puji Tuhan udah selesai. Kita bersyukur ya untuk ini semuanya supaya Bapak kami bersyukur bahwa rekaman telah selesai. Udah ditutup belum, Tin?